Kabar terkini kapal selam yang dimiliki Indonesia. Indonesia memiliki beberapa kapal selam. Sebagai negara maritim, tentu saja jumlah kepemilikan kapal selam adalah hal yang sangat krusial bagi Indonesia. Hilangnya KRI Nanggala 402 yang baru saja terjadi ini tentu saja menjadi catatan penting. Sebelumnya, Indonesia memiliki 5 kapal selam, termasuk KRI Nanggala 402. Dalam dekade terakhir, Indonesia juga memesan 3 kapal selam buatan Korea Selatan. Ketiganya adalah KRI Nagapasa 403, KRI Arda Dedali 404, dan KRI Alugoro 405 yang ketiganya merupakan kelas Nagapasa, Improv Changbogo Class. Sehingga 5 kapal selam yang dimiliki oleh Indonesia adalah Nagapasa 403, KRI Arda Dedali 404, dan KRI Alugoro 405, KRI Cakra 401, dan KRI Nanggala 402 yang kini masih dalam pencarian. Kelima kapal selam yang dimiliki oleh Indonesia mempunyai cakupan penjagaan wilayah yang cukup berat. Mengingat sebetulnya, negara dengan wilayah perairan yang sangat luas perlu memiliki setidaknya lebih dari 10 kapal selam. Di wilayah Asia, Indonesia memang masih kalah jauh dari negara-negara lain dan hanya selisih 1 dari Vietnam yang mempunyai 6 buah. Negara lain seperti Singapura, mempunyai 20 buah. Sedangkan yang terbanyak diduduki oleh Cina yang mempunyai 79 buah kapal selam. Maka dari itu, tugas kapal selam yang dimiliki oleh negara ini dapat dibilang sangat berat karena satu kapal selam yang dimiliki oleh Indonesia, perlu menjaga 650.000 km persegi perairan Indonesia. Kapal selam secara fungsional juga mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki oleh kapal yang berada di permukaan. Kapal selam lebih aman dari serangan musuh karena beroperasi di bawah permukaan. Lalu bagaimana spesifikasi yang dimiliki oleh kelima kapal selam kepunyaan Indonesia ini? Satu, KRI Nanggala 402. Untuk KRI Nanggala 402 yang ini dibuat oleh Jerman pada 1977. Kapal seberat 1,395 ton ini berkemampuan melakukan penjelajahan 21,5 knot. Kecanggihan yang dimiliki KRI Nanggala 402 adalah 14 buah torpedo 21 inci, 533 mm dalam 8 tabung. Kapal tersebut juga berkemampuan untuk menyelam hingga kedalaman 250 meter di bawah permukaan laut selama 3 bulan. 2. KRI Alugoro 405. Keistimewaan KRI Alugoro 405 salah satunya adalah dibuat oleh anak negeri, yaitu PT PAL Indonesia dan bekerja sama dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, DSME, asal Korea Selatan. Hampir mirip dengan KRI Nanggala 402, kapal ini mempunyai laju kecepatan 21 knot di bawah permukaan laut. KRI Alugoro 405 mampu menyelam sedalam 310,8 di perairan utara Pulau Bali ketika diuji beberapa waktu lalu. Kapal ini mampu menjelajah di bawah air selama 50 hari dan menampung sebanyak 40 kru. 3. KRI Arda Dedali 404. Kapal selam Arda Dedali 404 juga merupakan salah satu hasil kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan. Kapal ini berbobot 1.400 ton dan berkecepatan 21 knot di bawah permukaan air, mirip seperti saudaranya, KRI Alugoro 405. KRI Arda Dedali 404 berkemampuan meluncurkan torpedo 533 mm. Tak hanya itu, kapal Ardendali 404 juga disebut mempunyai latest combat system, enhanced operating system, non-hull penetrating mass dan akomodasi yang nyaman. 4. KRI Nagapasa 403. Kapal ini tiba di Indonesia sekitar 4 tahun yang lalu, di Surabaya. Kapal seberat 14.000 ton dan panjang 61,3 meter serta diameter 6,2 meter ini punya 8 peluncur torpedo yang mampu meluncur sampai 50 km dan 50 knot. Kecepatan KRI Nagapasa 403 maksimal adalah 21 knot dan mampu menjelajah hingga 18.000 km. Spesifikasi kapal selam Nagapasa 403 rupanya sejalan dengan biayanya yang fantastis. Dilansir dari CNN Indonesia, satu kapal ini kurang lebih 4,5 triliun, begitu ujar Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Ade Supandi. 5. KRI Cakra 401. Melansir dari CNBC, KRI Cakra 401 pada tahun lalu menjalani perawatan atau yang biasa disebut dengan overhaul di PT PAL Indonesia yang berada di Surabaya. Pada 2012 lalu,
Kapal selam Cakra 401 juga sempat mengalami insiden di Situ Bondo ketika digunakan sebagai latihan Search and Rescue (SAR). Pada saat pelatihan tersebut, KRI Cakra 401 berhenti dan duduk di dasar laut, yang kemudian menyebabkan para awak kapal melalui conning tower. Itulah semua kapal selam yang kini dimiliki oleh Indonesia. Masih jauh dari target yang diinginkan sejumlah 12 kapal, semoga negara ini segera mencapai target tersebut. Mengapa Indonesia begitu sangat membutuhkan kapal selam? Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 17.499 pulau, 16.056 pulau sesuai verifikasi PBB pada tanggal 18 Agustus tahun 2017, di mana Kepulauan Indonesia menjadi pemisah antara Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia. Perairannya menjadi jalur perhubungan laut dua benua antara Asia dan Australia. 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan yang luasnya mencapai 5,8 juta kilometer persegi dengan garis pantai 80.791 kilometer. Posisi negara Indonesia yang strategis juga berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga di laut dan 3 di darat, sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara yang berpotensi terjadinya kerawanan berupa ancaman militer dan non-militer. Bila dilihat dari kondisi tersebut, Indonesia memiliki karakteristik yang terdiri atas rangkaian kepulauan Nusantara dengan wilayah perairan, daratan dan udara yang terbentang luas, sehingga diperlukan suatu pertahanan negara yang efektif dan berdaya tangkal tinggi, yang harus ditopang oleh strategi pertahanan negara yang tepat dan mampu memaksimalkan pendayagunaan seluruh sumber daya nasional. Guna menghadapi berbagai kerawanan untuk memelihara kelangsungan hidup serta keutuhan bangsa dan negara dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Dari konstelasi geografis, peran, fungsi dan tugas TNI Angkatan Laut serta kemampuan peperangannya, maka TNI Angkatan Laut harus memiliki kesenjataan strategis dan memiliki daya tangkal yang tinggi berupa alutsista, antara lain jenis kapal selam dan jenis kapal kombatan. Kapal jenis ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi sesuai dengan konstelasi geografis Indonesia di mana wilayah Indonesia memiliki perairan dalam dan perairan dangkal serta gugusan pulau besar dan kecil yang dapat dimanfaatkan dalam strategi perang di laut. Salah satu alutsista yang memiliki nilai strategis tinggi adalah kapal selam, karena kapal selam dapat menimbulkan efek pada era teknologi saat ini, dengan perkembangan teknologi kemiliteran semakin pesat sebagai dampak dari Revolution in Military Affairs, RMA, membawa dampak terhadap kemajuan teknologi militer yang lebih cenderung mengembangkan teknologi satelit, jangkauan jarak rudal dan pesawat tanpa awak. Namun kekuatan kapal selam masih tetap diperhitungkan karena dengan kemajuan teknologi saat ini, kapal selam dapat bertahan di dalam air selama berbulan-bulan sehingga dapat memotong jalur logistik lawan. Semoga kebutuhan kapal selam Indonesia segera terpenuhi untuk menjaga negara tercinta kita yang sangat besar ini. Salam Indonesia Raya.